Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai unsur bismut dan kelimpahannya yang ada di alam. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Rafika Julia Murti, Saya Tira Putri Kusuma. Saya Anggita Caheningrum. Saya Devi Ramadhani. Saya Rohimatu Sadia. Dan saya Muhammad Indi Fatur Rahman. Berikutnya hal-hal yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini meliputi yang pertama, zona sebaran unsur, yang kedua mengenai mineral dan kelimpahannya, yang ketiga mengenai rumus mineralnya di alam, yang keempat foto dari mineral tersebut, dan yang kelima struktur kristal dan juga struktur kimia dari mineral tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bismut terlebih dahulu. Bismut adalah unsur golongan 5A dengan nomor atom 83 dan merupakan bagian dari unsur logam transisi. Walaupun disebut unsur logam, sifatnya berbeda dengan kebanyakan unsur logam seperti besi, tembaga, emas, atau seng. Perbedaannya terletak pada kekerasannya. Bismut berasal dari bahasa Latin, Bismutun, dan bahasa Jerman Wismut. Pada awalnya terlihat sama dengan timah dan timbal, di mana dia mempunyai kemiripan dengan elemen itu. Bacillus akhirnya menjelaskan sebagian sifatnya pada tahun 1450. Claude Francois Geoffroy menunjukkan pada tahun 1753 bahwa logam ini berbeda dengan timbal. Bismut sendiri merupakan unsur logam rapuh dan lunak. Bismut juga sangat buruk dalam menghantarkan listrik. Daya hantar listrik dan panasnya sangat rendah dibandingkan dengan unsur logam pada umumnya. Bismut ini berwarna putih keperakan dan akan muncul warna merah muda pada permukaan apabila terpecah. Bismut memiliki banyak sekali kegunaan, namun mayoritas yang digunakan merupakan campuran. Misalnya digunakan dalam obat sakit perut dalam bentuk Pepto-Bismol, pengobatan tukak lambung, krim penenang, dan kosmetik. Selain itu, bismut digunakan sebagai katalisator dalam produksi serat akrilik. Bismut menggantikan timbal di beberapa lapisan keramik dan cat. Hal ini dikarenakan bismut tidak bersifat toksik. Bismut juga sering dimanfaatkan sebagai zat pemadam kebakaran karena bismut memiliki titik leleh yang rendah, sehingga mampu mendeteksi adanya nyala api. Selanjutnya yaitu zona sebaran unsur bismut. Untuk zona penyebarannya, bismut itu ditemukan di kerak bumi, baik dalam bentuk murni maupun dalam bentuk berbagai paduan dengan elemen lain sehingga banyak ditemukan di bebatuan. Bismut ini tidak dapat ditemukan dalam bentuk murni bismut. Jadi bismut ini paling sering ditemukan dalam bentuk mineral bismutinit atau bismut sulfida. Produk sampingannya itu dari peleburan timbal biasanya. Kemudian bismut ini tuh ditemukan di berbagai negara. Negara-negara penghasil bismut terbesar itu Peru, Jepang, Meksiko, Bolivia, dan Kanada. Kebanyakan bismut yang diproduksi di Amerika itu didapatkan sebagai hasil produksi penyulingan timbal, tembaga, seng, perak, dan biji emas. Tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan tentang berapa banyak bismut yang tersedia untuk ditambang. Tetapi tampaknya tidak mungkin juga dari negara-negara tersebut itu kekurangan logam ini. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang mineral dan juga kelimpahan si bismut ini. Tadi kan udah dijelasin sama teman saya, kalau misalkan bismut ini tuh dia tidak ditemukan dalam bentuk murninya, yakni ditemukan dalam bentuk mineralnya. Salah satunya adalah bismutinit.
di mana bismutinit ini merupakan sebuah mineral bismut yang berbentuk kristal jenis ortorombik, di mana mineral yang memiliki rumus Bi2S3 ini secara struktur mirip dengan stibnit dengan tampilan serupa, tetapi keduanya terjadi di lingkungan yang berbeda, di mana stibnit itu dapat terbentuk dalam kristal yang jauh lebih besar dan kuat. Kemudian mineral bismutinit mempunyai warna abu-abu, abu-abu timbal hingga putih timah. Bismutinit ini merupakan logam yang mudah rapuh serta memiliki ketransparanan yang rendah, sehingga mineral yang mengandung bismut ini bersifat buram. Kemudian tingkat kekerasan pada bismutinit ialah 2 hingga 2,5 mos, yang artinya mineral ini memiliki tingkat kekerasan yang tidak terlalu besar, serta memiliki densitas 6,78 gram per mili. Kemudian kelimpahan bismut termasuk bismutinit ini di alam sekitar 7 kali 10 pangkat minus 4 ppm berat per berat. Mineral yang kedua adalah bismit. Bismit adalah mineral oksida dari bismut, sehingga memiliki keterkaitan dengan kasiterit, bismutit, dan bismut. Bismut memiliki rumus senyawa Bi2O3 yang berwarna kuning, abu-abu hijau, atau hijau-kuning transparan, bahkan hingga tembus cahaya. Selain itu, bismit dapat dibentuk menjadi struktur yang pulfuren atau berserbuk dan bersisik. Bismit pertama kali ditemukan pada tahun 1868 di Goldfield, Nevada, Amerika Serikat. Mineral ini dinamai setelah ditemukan adanya bismut di dalam komposisinya. Densitas rata-ratanya sebesar 9 gram per mili dan kekerasannya berkisar antara 4-5 mos. Kelimpahan bismut termasuk bismit di alam sekitar 0,007 ppm. Selanjutnya untuk rumus kimia mineral bismut di alam, yaitu bismutinit memiliki rumus kimia Bi2S3, sedangkan bismit mempunyai rumus kimia Bi2O3. Selanjutnya adalah foto mineralnya. Jadi bismutinit fotonya seperti ini. Dan bismit seperti ini. Lalu setelah dijelaskan rumus kimia dari mineral bismut, saya akan melanjutkan dengan struktur kristal dan struktur kimia mineral. Yang pertama yaitu struktur kristal dan kimia bismutinit. Secara struktur kristal, bismutinit ini berbentuk ortorombik dengan wujud seperti lempeng itu. Lalu untuk struktur kimianya memiliki 2 ikatan rangkap dan juga 1 ikatan tunggal, dan setiap atomnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat, lebih dari 90 derajat, maaf. Selanjutnya mineral selanjutnya dibahas oleh teman saya Rafika. Untuk selanjutnya yaitu struktur kristal dan kimia dari bismit. Untuk struktur kristal dari bismit ini tersusun dari molekul-molekul bismut oksida, bismut 3 oksida yang berikatan satu sama lain yang tergolong dalam kristal monoklinik. Kemudian untuk struktur kimianya terdiri atas ikatan ganda dan ikatan tunggal yang akan membentuk struktur Bangkok. Ikatan ganda dan ikatan tunggal ini terjadi antara bismut dan unsur oksida. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.